Anda masih menyaksikan liputan 6 daerah Jawa Timur bersama saya Imam Fawaid. Saudara, wanita Parubaya di Sidoarjo diduga tewas dianiaya dalam rumahnya. Berdasarkan hasil autopsi terdapat luka pukulan benda tumpul pada kepala. Polisi masih menyelidiki kepastian penyebab kematian termasuk memeriksa suami korban. Keheningan warga desa Pranti, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo pecah dengan penemuan jenazah Nur Aziza di rumahnya. Wanita Parubaya itu tewas dengan luka terbuka di dahinya. Korban ditemukan pertama kali oleh suaminya di ruang tamu dengan kondisi terlentang. Suami korban kemudian meminta tolong kepada tetangga dan melaporkan peristiwa ini ke polisi. Ya, dari lukanya adalah luka baru. Untuk waktu kematian korban kami tidak bisa mengatakan sekarang. Nanti kami menunggu hasil otopsi dari kedokteran forensik di Rumah Sakit Bayangkara Porong. Posisi korban sendiri di dapur atau di kamar? Ya, saat kami temukan korban ada di ruang tamu. Jadi ketika membuka pintu di situ ada langsung ruang tamu, korban sudah terbaring di sana. Berdasarkan hasil autopsi di Rumah Sakit Bayangkara Porong, dipastikan luka robek di dahi korban akibat pukulan benda tumpul yang mengakibatkan rusaknya jaringan otak hingga korban meninggal dunia. Tim dokter forensik juga menemukan sejumlah luka lebam maupun luka tertutup di tubuh korban. Dari hasil pemeriksaan dari tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Sabara, kita dapatkan memang ada beberapa luka-luka akibat kekerasan tumpul, diantaranya di daerah dahi, kepala bagian belakang, dan beberapa di daerah dada kanan kiri maupun di jari tangan. Kasus ini masih dalam penyelidikan Satreskrim Polresta Sidoarjo. Selain membawa sejumlah barang bukti dari rumah korban, polisi memeriksa beberapa saksi termasuk suami korban. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, Satuan Reserse Kriminal Polres Mojokerto Kota akhirnya menetapkan tetangga dari pasangan suami istri yang dianiaya hingga kritis menjadi tersangka. Pelaku tidak terima pot bunga depan rumahnya dipindah sehingga memukul kedua korban menggunakan linggis. Penyidik Polres Mojokerto menetapkan Sutomo, pelaku penganiayaan pasangan suami istri Restu Yuwono dan Teresia Trisnani sebagai tersangka. Hasil pemeriksaan terungkap pelaku memukul kedua korban yang merupakan tetangganya sendiri karena kesal. Pelaku marah, pot bunga di depan rumahnya dipindahkan korban ke tempat lain. Kasat Reskrim Polres Mojokerto Kota AKP Bambang Tri Sutrisno mengatakan tersangka saat ini mendekam di sel tahanan Mapolres untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara kedua korban saat ini masih menjalani perawatan intensif di RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Mojokerto. Pasutri tersebut belum bisa dimintai keterangan karena luka serius usai dihantam pelaku dengan linggis. Untuk proses hukumnya, untuk pelaku sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan sudah kita tahan sejak kemarin. Dan ya. Dan pasal yang dijeratkan dan? Pasal 351 ayat 2 KUHP. Untuk kondisi korban sendiri sampai sekarang gimana? Untuk korban sendiri kondisinya masih mengalami luka-luka. Ini yang jadi korban kan pasangan suami istri. Sudah dimintai keterangan atau belum? Belum, karena ya? kondisinya yang belum memungkinkan. Tapi untuk kedua anaknya dan kedua warga yang melihat langsung sudah kita mintai keterangan. Penganiayaan terhadap pasangan suami istri Restu dan Teresia ini terjadi pada Minggu 10 Desember 2023. Sebelumnya korban dan pelaku terlibat cekcok mulut terkait taman jalan. Tersangka yang kesal tiba-tiba memukul kepala Restu menggunakan linggis dari belakang. Teresia yang berniat melerai menjadi sasaran amukan pelaku hingga menderita patah tulang bagian tangan. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, seorang wanita nekat mencuri uang senilai 17 juta rupiah milik kekasihnya saat tidur di rumah kosnya. Pelaku geram karena korban tidak kunjung menikahinya. Pelaku Siti Mulyarija, warga Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, digelandang aparat polisi Resor Ngawi. Pelaku ditangkap karena nekat mencuri uang milik kekasihnya AJ, warga Kecamatan Mojo Anyar, Kabupaten Mojokerto. Saat itu korban mengaku kehilangan uang 17 juta rupiah saat menginap di kamar kos Siti di Ngawi. Pelaku saat itu mencuri uang kekasihnya saat tidur dan langsung kabur. Korban yang geram akhirnya melaporkan Siti ke polisi. Siti akhirnya ditangkap di kawasan Pacet Mojokerto saat mengendarai mobil rental.
Pelaku mengaku berbuat nekat karena marah tidak kunjung dinikahi oleh korban. Iya, janji dinikahin, tapi nggak dinikahi. Soalnya kan nggak bisa. Apa karena dia kan punya Istri. enggak duda, tapi punya apa itu Mas? Kayak apa pensiunan istrinya. Kan guru, pensiunan guru istrinya. Terus naik nikah saya itu kan nggak bisa. Terus akhirnya Mbak Bisanya- kesal terus nyuri Ya, gitu. bisanya Berapa nikah uang yang siri. Mbak curi itu? Itu 15 juta. 15 juta. Dia Iya. pas Mbak curi pas sedang apa dia? Pas tidur dia. Pas tidur di malam. rumah kontrakan berdua. Iya. Pas tidur malam jam setengah 12 itu. Korban ini memang mempunyai hubungan khusus dengan pelaku. Pada kejadiannya korban dan pelaku ini tidur bersama di rumah kos. Namun dengan beberapa alasan menurut saya keterangan daripada pelaku bahwasanya pelaku ini sering meminta uang kepada korban ini belum dikasih. Mengingat anak pelaku sakit mau pulang, tidak ada uang, akhirnya uangnya korban ini diambil dan dibawa ke Surabaya. Kini pelaku harus mendekam di Jeruji Besi Polres Ngawi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dirgo Siono melaporkan dari Ngawi. Saudara, pelaku penipuan penjualan mobil melalui media sosial diringkus aparat Polres Trenggalek. Modusnya pelaku berpura-pura sebagai karyawan showroom mobil kemudian membawa kabur uang muka pembelian. Harka Jaya, warga Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan diringkus aparat Polres Trenggalek karena terjerat kasus penipuan penjualan mobil. Modusnya tersangka mengaku sebagai karyawan sebuah showroom mobil di Ponorogo dan promosi di media sosial. Saat itulah Marjudi, warga Trenggalek, tertarik membeli karena harga mobil sangat murah. Korban pun diminta menyetor uang muka 30 juta rupiah. Namun korban hanya bisa mentransfer uang 21 juta rupiah. Setelah pembayaran ternyata nomor ponsel korban diblokir oleh pelaku. Korban akhirnya sadar ditipu setelah pihak showroom mobil menyatakan tidak ada pegawainya atas nama pelaku. Dari Prabu Motor kemudian berusaha mempromosikan kepada follower-followernya. Akhirnya ada korban yang dari salah satunya dari Trenggalek. Korban ada berapa, Dan? Korban sementara yang lapor ini satu yang laporkan ke kita. Kemudian setelah laporan kita terima, kemudian diselidiki oleh Kasat Reskrim, kemudian kita perintahkan anggota untuk menangkap pelaku. Ternyata kita lidik pelaku ini ada di Sumatera Selatan, sehingga dari pihak Satreskrim anggota melakukan penangkapan ke Sumatera Selatan. Kini tersangka harus meringkuk di tahanan Polres Trenggalek. Dan Sukendro melaporkan dari Trenggalek. Belasan hektar tanaman kedelai di Mojokerto diserang hama tikus, petani rugi jutaan rupiah. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.